Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وإلهام الملائكة المقربين وحفظ الأنبياء والمرسلين إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا واجعل القرآن حجة لنا ولا حجة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. Baik, ikhwah wa akhwat, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah kita bertemu kembali di sesi yang kelima, keenam dari pertemuan daurah Arba'in Quraniyah yang sekarang kita sudah masuk di hadis yang ke-17. Kita mulai dari hadis ke-17 tentang kebolehan membaca Quran di atas kendaraan dan membaca dengan tarjih. Ya, tarjih nanti ada beberapa penafsiran. Ada yang mengatakan dengan suara yang berdengung, ya, suara yang berlirik, ya, termasuk juga suara yang bergetar ataupun yang semisal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah azza Allahu wa a'azani wa iyyakum wa nafa'ana Allahu bi ulumihi fid dharain. Al-hadits as-sabi' asyar jawazu qira'atil Qur'ani 'ala ad-dabbati wa jawazu at-tarji'i fihi. Yaitu kebolehan membaca Quran di atas kendaraan dan kebolehannya untuk membaca Quran dengan tarjih. Ya, seperti itu. Nah, tarjih ini ada penjelasannya. An Abdullah bin Mughaffal al-Muzni radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma fathi Makkah wa huwa ala naqatin yaqra'u bi suratil Fath wa huwa yurajjih. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Abu Daud wal lafdhu lahu wa ghairuhum. Hadis dari Abdullah bin Mughaffal al-Muzani, beliau berkata bahwasanya saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari penaklukan kota Mekah. Beliau berada di atas kendaraan untanya membaca surat Al-Fatih ketika beliau sedang membaca Quran dengan tarjih. Nah, di sini ada pemaknaan dari mana tarjih. Tarjih tardidul qira'ah minhu tarji'ul adhan wa qila wa taqarrubu durubil harakati fi shaut. Faqad haka Amrullah bin Mughaffal tarji'ahu bimaddi shauti fil qira'ah nahu a a a. Tarjih itu adalah memanjangkan bacaan. Nah, memanjangkan bacaan seperti kita memanjangkan lirik, ya, lirik atau suara dalam bacaan azan. Ya, jadi ini adalah maksudnya tarjih itu memanjangkan suara, dengan lirik tertentu, nah, atau dengan gaya nada atau gaya lagu tertentu, gitu ya. Jadi bacaannya tidak datar, ya, tidak datar. Kalau datar misalnya Bismillahirrahmanirrahim, ya, gitu ya. Itu datar. Inna fatahna laka fatham mubina dan semisalnya, gitu ya. Ini kan dibaca surat Al-Fatih, surat Al-Fatih dibaca dengan datar. Kalau dengan tarjih berarti dia ada memanjangkan, tentunya memanjangkan yang panjang tanpa melebihkan kadarnya sesuai dalam bacaan tajwid. Misalnya mat tabi'i dibaca 2 harokat, dan maka dibaca dengan 2, tidak dibaca dengan 4, 5 ataupun yang semisalnya. Begitu pula mat yang hukumnya lebih dari 2 harokat, ya, seperti mat wajib tasil, ya, ismun fasil dan yang semisalnya, hukumnya misalnya sampai 4 harokat, ya, dalam bacaan riwayat Hafs, maka tidak dibaca lebih dari panjang tersebut. Jadi baca dengan inna fatahna laka fatham mubina dengan ada lagu atau lirik tertentu. Nah, jadi suara itu lebih melengking atau lebih bernada, lebih indah didengar, ya, seperti itu. Ada juga nanti dalam penafsiran tarji itu seperti suara yang bergetar karena beliau sedang naik onta. Ya, naik onta itu kan ada apa namanya, ada punuk unta itu yang dapat mempengaruhi stabilitas tubuh kita, ya, di dalam
berkendara dengan unta itu. Jadi suaranya seperti bergetar. Ya, misalnya inna fatahna laka. Nah, jadi agak getar-getar karena pengaruh kendaraan. Ya, bukan karena disengaja bergetar seperti itu. Nah, itu ada kebolehan pada hal itu ketika ada sebabnya. Tapi yang pendapat yang paling banyak dipilih ulama, definisi tarjih itu adalah membaca dengan uh, panjang tempo atau dengan panjang yang disesuaikan dengan lirik tertentu ya, seperti itu. Nah, di antara faedah bab ini adalah fihi jawazu qiraatil Quran ala kulli ma sahha ruqubihi min al-wasail al-qadimah ya. Ala kulli ma sahha ruqubuhu min al-wasail al-qadimah kal ibli wal khayli wal hamir aw al-kasail al-hadithah min as-sayyara wat ta'irah wad darajah wa ghairi dzalika mimma sahha ruqubuhu wa intafa'a bihi nas. Yaitu kita bolehnya membaca Quran di atas kendaraan, baik itu kendaraan yang tradisional ya seperti unta, kuda ya dari hewan, atau misalnya delman kalau di Indonesia ya, dan yang semisalnya becak, dan kendaraan-kendaraan yang modern seperti mobil, pesawat, dan sepeda. Bahkan ini adalah bagian dari implementasi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 190 sampai 195 ya, di antaranya ciri-ciri orang yang ulil albab adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Nah, di antara keadaan duduk adalah ketika sedang dalam berkendara ya. Nah, maka kita boleh, bahkan ini adalah bagian dari pemanfaatan waktu yang baik ya, apalagi kalau kita misalnya di kendaraan modern seperti kereta ya, di kendaraan umum ya, kereta, bus, pesawat ya, kadang-kadang kita mungkin bengong ya, tidak atau melamun ya, tidak ada sesuatu yang kita perhatikan, atau melihat pemandangan tanpa terbesit ada pikir atau ingat kepada Allah, atau kadang kita sibuk dengan scroll handphone ya, walaupun itu sebenarnya perbuatan mubah ya, mau scroll handphone, mau itu melihat pemandangan, tapi kalau kita yang memanfaatkan lebih baik agar waktu kita tidak kosong dari mengingat Allah, maka kita bisa gunakan ketika naik kereta, ketika naik pesawat, naik bus, kita sambil murojaah, sambil membaca Al-Quran. Ya, tentunya nanti eh, kalau untuk kategori kendaraan umum yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai suaranya mengganggu orang lain. Nah, itu sebagai eh, penjelas tambahan yang berkaitan dengan hadis sebelumnya ya. Jadi kalau di kereta, di bus, ya di apa namanya di pesawat, ya jelas banyak orang yang tidak tidak menginginkan semuanya ingin baca Quran. Ya tidak semuanya juga ingin dalam kondisi mendengarkan Al-Quran. Mereka masih punya keperluan, masing-masing punya pilihan memanfaatkan waktu mereka. Ada yang mau milih tidur, ada yang milih baca, ada yang milih scroll HP, ada yang milih diam saja. Ya. Nah, kita nggak bisa memaksakan kita baca Quran sehingga orang itu mungkin akan mendengar bacaan kita, walaupun mungkin bagus. Nah, ada kalanya orang merasa terganggu. Lagi-lagi kita nggak boleh memberikan vonis kepada orang yang terganggu dengan bacaan Quran dengan perkataan orang ini adalah orang yang tidak beriman, atau dia seperti syaitan, atau dia orang yang lemah iman, atau dia orang yang eh, apa namanya lalai atau berpikir. Tidak, karena ketika kita ingin melakukan suatu ibadah, apalagi mengingat Allah, itu perlu kesadaran. Dan manusia itu punya hak untuk tidak melakukan zikir setiap saat, walaupun itu kurang ideal, gitu ya. Nah, maka ketika dalam kendaraan kita sebisa mungkin menjaga agar tidak suaranya mengganggu yang lain, ya. Ya dibiarkan mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya, jangan sampai mereka itu nanti apa namanya merasa tidak nyaman dengan kita, ya, seperti itu. Oke, jadi boleh kita membaca Al-Quran. Dan nanti juga perlu diperjelas ya, membaca Quran di sini apakah dengan hafalan atau dengan mushaf. Dua-duanya boleh, ya. Tetapi memang idealnya kita membaca Quran kalau itu kalau tidak mempengaruhi fokus kita, maka kita buka dengan mushaf agar tidak banyak kesalahan. Kalau kita sedang tidak murojaah, sedang ingin tilawah, ya. Tapi kalau kita ingin murojaah, maka tetap pegang mushaf tapi tidak terus-menerus melihat mushaf ya. Mushaf itu bisa juga diambil dari HP ya.
Quran yang ada di HP, Quran digital itu juga bisa dihukumi sebagai mushaf. Nah, konsekuensinya sebenarnya bagi laki-laki dan perempuan, kalau kita pegang mushaf maka kita harus bersuci. Tidak boleh dalam keadaan hadas. Untuk perempuan berarti tidak boleh dalam keadaan haid. Jadi kalau perempuan yang sedang haid, ya maka dia sebisa mungkin mengganti bacaan Qurannya dengan zikir-zikir yang lain seperti zikir pagi sore ya atau zikir-zikir yang umum yang mutlak ya, tahmid, tasbih, tahlil ya dan semisalnya gitu ya. Laki-laki yang mungkin sedang berhadas kecil, sudah buang air besar ataupun kecil belum berwudu, maka ketika ingin pegang mushaf maka dia harus berwudu kembali. Nah, kalau baca dari hafalan maka tidak disyaratkan untuk berwudu atau bersuci ya seperti itu. Dan apa namanya, walaupun itu menjadi sunnah di kendaraan, tapi tetap itu yang menjadi perhatian adalah kita bisa fokus atau bisa menjaga ketepatan bacaan tersebut. Jangan sampai dengan dalih ingin memanfaatkan apa namanya waktu di kendaraan umum atau di kendaraan pribadi membaca Quran, tapi kita jadi hilang fokus. Nah, ada orang yang kadang nggak bisa fokus dengan hal itu ya. Jadi berkendara tapi bacaan Qurannya malah berantakan ya. Hafalannya nggak lancar ya, atau tajwid yang nggak diperhatikan ya. Karena dia juga mungkin harus fokus dengan kendaraannya atau dengan keramaian orang yang di kendaraan tersebut. Ketika menjadikan diri tidak fokus ya, tidak bisa menyesuaikan kebenaran baca dan hafal, maka sebaiknya tidak membaca Quran di saat itu. Ya, karena itu nanti bergantung dari pribadi orang masing-masing ya, pribadi orang, karena ada orang yang bisa fokus pada setiap keadaan, ada orang yang nggak bisa fokus pada keadaan tertentu gitu ya. Ada orang yang bisa fokus pada semua keadaan. Nah, ini kan berbeda-beda. Nah, begitu ya. Tapi memang itu bisa diusahakan. Ya, bisa diusahakan. Berikutnya juga eh, yang bawahnya penjelasan yang sudah sesuai ya, yang sudah tersampaikan di bahasa sebelumnya. Eh, tentang tarjih ya. Ikhtalafal ulama'u fi sababi hadha tarjih ala qawlain. Ahaduma anna dhalika hadatha min hazzil naqah su'udan wa nuzulan. Nah, ada pendapat ulama tentang tarjih. Tadi apa sih tarjih itu ya? Ada dua pendapat di kalangan ulama yang mendefinisikan tentang tarjih. Yang pertama adalah yang mengatakan bahwasannya tarjih itu adalah dari hentakan atau dari gerakan unta itu sendiri ya, karena goyangan unta yang naik jalan turun. Jadi suaranya seperti bergelombang, seperti bergetar. Ya, ini terjadi karena apa namanya kondisional ya, kondisional. Kondisional artinya karena naik unta memang seperti itu kondisinya, maka suaranya mungkin nggak datar, tapi suaranya naik turun ya, menyesuaikan dengan kondisi tubuh unta yang memang seperti itu. Nah, ada pendapat yang kedua yang dianggap lebih mendekati kebenaran, yaitu anau asma'al mad fi mawdi'ihi fa hadatsa dzalika minhu ziyadah fi tahsinis shaut wa jamaliyatihi. Itu dia menambah ya mad, yaitu artinya kadar madnya misalnya dua tapi dengan diberikan irama, atau empat tapi dengan diberikan irama gitu ya. Beda kita membaca dengan waladdallin, itu datar. Kalau pakai tarjih berarti waladdallin. Oh, ada getaran getaran yang terjadi karena pengaruh lagu atau lirik ya. Nah, itu adalah tarjih ya. Artinya adalah tambahan pada kebagusan suara. Gitu ya. Nah, ini adalah pendapat yang dipilih oleh kebanyakan ulama terkait tarjih ya seperti itu. Nah, ini berdasarkan beberapa riwayat yang lainnya menerangkan bahwasannya Nabi SAW pernah tarjih di kesempatan lain ya, artinya di kesempatan sebelum Fathu Makkah ya, ketika beliau sedang di Masjid Nabawi, ketika beliau mengimami sholat dan yang semisalnya. Baik, hadis yang berikutnya al-haditsu ats-tsamin asyar, hadis ke-18. An-nahyu 'anis safar bil mushaf ila biladil kufri wal 'aduwi idza khifa wuqu'uhu fi aydihim. Hadis ke-18 ya, menerangkan tentang larangan membawa mushaf ketika safar ke negeri orang kafir dan musuh kalau khawatir mushaf itu akan jatuh ke tangan mereka. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala
Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yusafara bil Qur'ani ila ardil adu. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Muslim an Nafi'in an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tusafiru bil Qur'an fa inni la amanu an yanalahu al-adu. Dari Abdullah bin Umar, dia mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang yang berpergian ya ke negeri kafir atau negeri musuh. Berarti di sini musuh adalah konteks negeri yang sedang berperang dengan kaum muslimin membawa Quran. Ya, dalam riwayat lain Nabi mengatakan dengan perintah, dengan redaksi perintah, berarti dengan fi'il amr. Jangan kalian bepergian dengan Quran karena aku tidak menjamin keamanannya kalau sudah sampai ke tangan musuh. Ya, di sini ada faedah ya, diantaranya ini menunjukkan realita yang terjadi dalam kehidupan kita di dunia. Bahkan terbahas sampai sekarang dalam masalah kitab-kitab fikih. Itu fikih tentang jihad, fikih tentang peperangan. Artinya memang peperangan itu adalah suatu keniscayaan yang terjadi di kalangan umat manusia, baik itu zaman dahulu bahkan hingga zaman sekarang yang sudah modern ya, yang masih terjadi di sebagian kawasan ya. Nah, bedanya nanti kita di sini dapat memahami ya, orang-orang kafir itu ada beberapa macam. Ya, orang-orang kafir itu ada beberapa macam ya. Nah, kafir yang nanti di sini dilarang oleh Nabi SAW untuk kita berinteraksi, tarahum, ya, memberikan rahmat kepadanya, berkasih sayang kepadanya, bahkan kita wajib perangi adalah namanya kafir harbi. Orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Memerangi itu dia karena memang dia sudah punya kebencian, melakukan penyerangan kepadanya, atau dia ditawari dengan hidayah Islam tapi dia menolaknya dan dia memulai peperangan gitu ya. Itu kategori kafir harbi ya. Kalau konteks zaman sekarang ya seperti orang-orang Yahudi Zionis misalnya ya, Yahudi Zionis yang mereka memerangi kaum muslimin di Palestina, maka mereka kafir harbi. Maka kita nggak boleh apa namanya tarahum ya, menjalin perdamaian dengan mereka ya. Maka langkah terbaik adalah kita memerangi mereka karena mereka telah menjajah tanah kaum muslimin ya, seperti itu. Nah, ini juga sama, apalagi pada zaman itu peperangan antara bangsa itu suatu hal yang lumrah ya, suatu hal yang lumrah, tapi harus diberikan rambu-rambu pada hal tersebut. Di antara keniscayaan yang terjadi ketika terjadi peperangan adalah adanya gonimah. Gonimah itu adalah harta rampasan perang. Ya, itu nanti dibahas dalam fikih jihad secara khusus dalam pembagian gonimah ya, dan misalnya. Nah, di antara ghanimah yang bisa didapatkan itu kan berbagai macam. Ada yang dalam bentuk materi-materi seperti emas, ya, pedang, ya, atau mungkin senjata-senjata, ya, baju, ya, perbekalan, ya, makanan, termasuk barang-barang bawaan yang sifatnya pelengkap. Di antaranya adalah mushaf, mushaf ya. Maka ketika kaum muslimin sedang berperang dengan kaum musyrikin atau orang-orang kafir, kalau misalnya ada kekhawatiran ya perang itu akan mengakibatkan adanya perpindahan harta mereka kepada orang-orang kafir karena ghanimah dan yang semisal yang mereka mengambil harta rampasan kita, ya maka itu kita harus hindari agar mushaf itu nggak jatuh ke tangan mereka yang mereka sudah tahu kebencian kepada kaum muslimin. Karena ini adalah bentuk sadduz zari'ah. Ya, ini adalah cara untuk mencegah bahaya yang lebih besar. Gitu ya, bahaya yang lebih besar. Nabi tidak melarang kita baca Quran, tapi Nabi melarang membawa mushafnya. Karena mushaf ini mempunyai kesucian, mushaf ini punya kehormatan dan kewibawaan. Maka dan dilarang ya di dalam syariat kita untuk membawa mushaf ke negeri kafir. Catatannya memang yang mereka sedang memerangi kita. Nah, kalau negeri kafir ya masih ada nggak negeri kafir yang di dunia ini? Masih ada. Ya, dan kita tidak perlu tabu mengucapkan istilah kafir ya. Karena kafir itu istilah syariat. Ya, dan kafir itu adalah suatu hal yang realita, dan kafir itu tidak menjadikan kita harus bermusuhan. Yang kita musuhi adalah orang-orang yang memerangi kita, gitu ya. Nah, negeri kafir seperti di negara-negara Eropa misalnya, itu kan negara-negara kafir. Artinya mereka dari sisi pemerintahan dan masyarakat itu banyak yang tidak beragama Islam. Dan mereka pun dalam kondisi sekarang di kehidupan dunia kita ini, mereka banyak yang tidak mengadakan peperangan dengan kaum muslimin secara intens. Ya, walaupun secara geopolitik ya memang ya, ada beberapa negara yang terlibat dalam peperangan.
di kawasan Timur Tengah dari negara-negara Eropa dan sekutu Amerika misalnya. Tapi kalau kita bicara negara umum itu sendiri gitu ya, yang artinya negara itu tidak sedang memerangi orang-orang yang datang ke negara itu. Ya, apalagi sekarang si sistem apa namanya sistem internasional ya, ketika kita masuk negara mesti ada visa, mesti ada paspor ya dan segala macam. Yang itu memungkinkan adanya jaminan keamanan. Dan maka ketika ada hal tersebut kita boleh itu membawa mushaf gitu ya. Baik itu mushaf yang yang tersampai yang tertulis atau yang apa namanya terinstall di HP, di laptop ya, atau misalnya dia yang bentuk fisik gitu ya. Nah, jadi kalau konteks zaman sekarang mungkin kalau bawa mushaf ke tengah-tengah kawasan orang-orang Yahudi yang ada di Palestina gitu ya. Tidak ada negara Israel ya, karena Israel itu hanya numpang ya, hanya menjajah ya. Misalnya ke kawasan pemukiman Israel. Nah, itu kita bisa mungkin mencegah bawa mushaf gitu ya, agar tidak dihinakan oleh mereka. Atau di negara-negara Eropa, ada sebagian negara Eropa seperti Belanda ya, Norwegia yang punya beberapa kasus Islamophobia, bahkan banyak yang ada yang pernah melakukan aksi pembakaran mushaf ya. Nah, maka kita ketika berada di daerah tersebut ya, kita juga sebisa mungkin menjaga keamanan mushaf itu ya begitu. Karena secara tidak langsung kalau kita tidak menjaga itu, kita membiarkan mushaf itu jatuh ke tangan musuh dan mereka menodai kehormatan Al-Quran. Ya seperti itu. Baik, itu tentang hadis tersebut ya. Jadi saya langsung jelaskan inti dari hal tersebut ya. Oke, kita langsung ke hadis berikutnya, hadis tasi ashar, hadis ke-19. Ma yusna'u man yatalab ya ya latab ya talabbas ya seharusnya, bukan ya latabas. Kalau salah tulisan. Ya talabbas alaihi al-Quran li syubhatin nu'as. Apa yang harus dilakukan orang yang ngantuk ketika baca Quran ya. Jadi sedang ngaji terus qadarullah dia merasa ngantuk karena lelah ya atau kondisi misalnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qama ahadukum min al-laili fasta'jama al-Qur'anu ala lisanihi falam yadri ma yaqulu falyattaji' rawahu Muslim wa Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Nasa'i wa ghairuhum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika di antara kalian ada yang bangun malam untuk melakukan sholat malam maksudnya, dan ternyata Quran itu menjadikan Quran itu menjadikan dirinya ngantuk atau menjadikan dirinya tidak bisa mengucapkan sempurna, ya maka dia nggak tahu apa yang dia katakan, hendaknya dia tidur kembali. Nah, di sini ada penjelasan tentang fasta'jamal Quran, yaitu adalah istaghlaqa alaihi wala yastati' lisanuhu nutqa bihi li ghalabatin nu'as lidza alaihi an yada'al qira'ah. Jadi maksudnya dia tuh apa namanya nggak sadar ya ucapannya. Jadi maksudnya istajabal Quran itu tidak tidak sadar dalam pengucapannya atau dalam bacaan. Ya, jadi kayak orang yang sedang, kalau bahasa orang Jawa tuh ngalor ngidul, ya, ngalor ngidul. Ya. Bahasanya nggak jelas itu ya, kemana-mana gitu. Ya. Ngalor ngidul ya atau apa namanya dia nggak tahu apa yang dia baca karena memang pengaruh ngantuk itu ada kalanya kita tidak bisa fokus dan jelas mengucapkan sesuatu. Ya, ini sering terjadi utama di awal Ramadan ya. Kalau ada masjid yang mengadakan iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan terus mengadakan tahajud di tengah malam setelah tarawih. Nah, itu ada sering kali ada sebagian jamaah yang jadi makmum mungkin tidak terlalu berpengaruh ya, tapi kalau konteksnya sedang sholat sendiri, nah itu akan berpengaruh gitu ya. Nah, maka di sini hikmahnya kita bisa ambil eh, apa namanya eh, disampaikan dari Al-Hafidh Al-Iraqi ya, tentang perintah iltija, artinya berbaring kalau misalnya kita sudah apa namanya merasa ngantuk atau merasa belum kuat untuk membaca Al-Quran atau melaksanakan sholat. Nah, di sini diberikan keterangan kalau idza kana nu'as khafifan bihaitsu ya'lamul musalli isu annahu ata biwajibatis shalah fa inna salatahu sahihah fala yajibu alaihi al-khuruj minha. Kalau misalnya
ngantuknya itu ngantuk ringan gitu ya, dia masih mengetahui hal-hal yang wajib dalam sholat, misalnya masih bisa baca Al-Fatihah, masih bisa takbiratul ihram, masih sadar dia berganti gerakan dari ruku ke sujud, nanti duduk di antara tahiyat, ya, tahiyatul awal, tahiyat akhir kalau cuma 2 rakaat, atau duduk di antara 2 sujud segala macam, masih menyadari hal itu, maka sholat sah gitu ya, walaupun dia ngantuk tapi ngantuk ringan masih sadar. Nah, tapi kalau misalnya ternyata dia tuh ternyata ngantuknya tuh ngantuk berat begitu ya, sampai dia untuk baca Al-Fatihah saja tidak sanggup gitu ya, masih benar-benar ngantuk gitu ya, maka dia harus mengulangi sholat tersebut, tapi nggak sah begitu. Termasuk kalau jadi makmum ya, kalau jadi makmum, kalau kita nggak mendengarkan Al-Fatihah imam gitu ya, kita tidur terus begitu, itu juga bisa mempengaruhi keabsahan sholat ya. Maka kita melihat kemampuan diri ya, di sini hikmahnya kita melihat kemampuan diri kita gitu ya. Kemampuan diri kita ketika memang kita belum mampu. Kita kan Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani syariat kepada yang tidak ia sanggupi kepada hamba-hambanya. Konteks ayat ini kan pada hal syariat ya. Ini ibadah sunnah ya, soal malam itu sunnah ya. Ketika memang kalau dalam konteks Ramadan misalnya kita ingin tahajud, tapi ternyata qadarullah misalnya kita pulang malam ya, habis dari luar kota, habis safar, habis bekerja ya, habis mengerjakan tugas kuliah gitu ya, yang itu ternyata memang punya maslahat dan kewajiban kita untuk melakukan itu, maka ya kita kalau belum mampu bangun tahajud pada saat itu ya tidak mengapa gitu ya, daripada kita bangun ternyata masih ngantuk, kita kurang tidur mempengaruhi kesehatan tubuh gitu ya. Maka kita harus memberikan hak badan kita, memberikan hak kewajiban yang kita dahulukan. Nah, gitu. Maka solusinya ya kita kalau mau sholat malam di awal malam setelah isya. Ya, jadi sebelum tidur kita boleh sholat malam, qiyamul lail. Ya, kalau tahajud harus bangun tidur. Nah, kalau konteks di Ramadan, misalnya ada tahajud setelah taraweh, ya para ulama membolehkan hal itu ya, baik itu berjamaah ataupun sendiri. Kalau dirasa kita mampu, maka lakukan. Kalau tidak, ya maka kita sesuaikan dengan ibadah yang kita mampu. Ya, maka di sini adalah penting kita memperhatikan kualitas diri kita. Walaupun di sini tidak menafikan keutamaan orang yang berusaha untuk melawan nafsu hal itu. Karena di satu sisi kita juga perlu melawan nafsu kita yang mungkin terkadang menjadi sebab kita tidak mampu. Itu ya, nafsu yang mengarahkan kita kepada kelalaian, nafsu yang mengarahkan kita untuk tidak bersegera dalam kebaikan. Ya seperti itu. Oke. Berikutnya al-haditsul 20, hadis ke-20. Qaulul muqri' lil qari' hasbuk. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam iqra' alayya qultu ya Rasulullah aqra'u alayka wa alayka unzil qala na'am faqara'tu suratan nisa hatta ataitu hadhihi al-ayah فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك الآن فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان رواه البخاري. Dari riwayat Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan Nabi pernah mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, bacalah Quran kepadaku. Lalu Ibnu Mas'ud mengatakan, saya membacakan Quran kepadamu wahai Nabi, sementara Quran diturunkan kepadamu. Kata Nabi, ya, tolong bacakan. Lalu Ibnu Mas'ud membaca surat An-Nisa sampai ayat 41. Hadis ini sudah berlalu di hadis yang sebelum-sebelumnya ya, kita pernah bahas. Tapi pembahasan di sini yang menjadi bahasan intinya adalah ada perkataan Nabi yang mengisyaratkan berhentinya bacaan Ibnu Mas'ud. Selain isyarat beliau yang menangis, Ibnu Mas'ud diperingatkan oleh sahabatnya yang mendapati Nabi telah menangis membaca ayat tersebut. Nabi juga menyatakan hasbukal an, cukup bacaannya sampai sini. Ternyata Nabi sudah menangis. Nah, di sini karena sudah pernah dibahas, yang kita cari inti faedahnya dari perkataan hasbukal an. Ya, di sini boleh kita jawazu qat'il qiraah li ajli ayyi 'aridin min al-'awarid. Boleh kita memutus bacaan Quran sendiri atau bacaan orang lain karena sebab yang temporal ya, yang tertentu gitu ya. Entah itu misalnya kita dipanggil orang tua
Ya, baca Quran itu sunnah. Nah, ketika misalnya ada kewajiban bersandingan dengan sunnah, maka kita harus melakukan wajib. Ya, sebab-sebab yang tertentu itu banyak. Ada kalanya itu sebab yang wajib kita penuhi, ada sebab yang sunnah, atau sebab yang bahkan mubah. Ya. Nah, sebab yang sunnah, yang wajib misalnya seorang anak dipanggil orang tuanya, dia sedang ngaji di kamarnya. Tiba-tiba ibunya memanggil atau ayahnya memanggil, maka kewajiban dia memutus bacaan Quran dengan segera memenuhi panggilan orang tua. Seorang istri, ya, yang dipanggil suaminya, ya, sementara dia sedang mengaji, maka dia harus segera untuk memenuhi panggilan suaminya, karena memenuhi panggilan suaminya adalah wajib. Seorang ayah, seorang bapak di rumah tangga sedang membaca Quran, sedang ngaji. Tiba-tiba istri anak-anaknya membutuhkan sesuatu pada dirinya, maka dia juga wajib untuk memberhentikan bacaannya, ya, karena mungkin dia butuh untuk memenuhi nafkah yang dipenuhi oleh istri dan anak-anaknya. Ya, entah itu adalah masalah pembelanjaan, entah itu dalam masalah kebutuhan rumah tangga, ya, dan misalnya. Seorang murid yang sedang ngaji di luar majelis gurunya, dipanggil oleh gurunya dalam satu kesempatan, maka dia harus memenuhi panggilan gurunya, gitu ya, seperti itu. Maka itu sebab yang wajib. Nah, kalau sebab yang sunnah, artinya itu sunnah, misalnya dia sedang membaca Quran, terus dia memberhentikan karena dia misalnya mendapati ada orang yang misalnya melakukan suatu hal yang kurang pantas. Walaupun kurang pantas itu bukan maksiat. Ya, misalnya apa? Seperti orang yang baca Quran dengan keras-keras. Dia sedang ngaji, tiba-tiba ada orang yang baca Quran dengan keras-keras. Baca Quran dengan keras itu bukan kemungkaran, bukan kemaksiatan, tapi sesuatu yang nggak pantas kalau di tengah masyarakat yang sedang sama-sama mengaji. Nah, sunnahnya dia menasehati. Ya, nasihat itu sunnah, sama-sama sunnah. Maka dia berhenti ngaji, lalu dia memberikan nasihat kepada orang tersebut untuk melurihkan bacaannya, ya, untuk memperhatikan keadaan jamaah yang sedang sama-sama ngaji agar tidak terganggu. Itu sunnah. Nah, gitu ya. Nah, termasuk sunnah itu adalah ketika kita berhenti untuk tadabbur, seperti Nabi SAW ini. Nabi SAW berhenti untuk tadabbur, ya, artinya saking sudah menghayati ayat tersebut dibaca, maka dia berhenti sejenak dengan mengatakan hasbukal an. Jadi kalau misalnya sendiri, berarti dia tidak pakai isyarat hasbuk, tapi ya cukup berhenti saja. Nah, begitu ya. Kalau yang mubah ya berarti ya misalnya kita butuh sesuatu, mengambil sesuatu, ada barang yang tertinggal atau segala macam, itu mubah. Ya, intinya tergantung kebutuhan. Yang penting memutus ini, ya, walaupun ini boleh kita memutus bacaan, tapi sebisa mungkin ya, dia tidak digampangkan. Artinya yang ideal, yang afdol adalah kita menuntaskan dulu bacaan tersebut selama bukan perkara wajib, ya. Selama bukan perkara wajib, maka yang sunnah ataupun yang mubah tadi kita bisa kesampingkan dulu, ya, sampai kita menuntaskan bacaan yang kita targetkan. Ya, seperti itu. Nah, as-salisa qaulu hasbukal an. Perkataan hasbukal an ini Nabi SAW ini menjadi dalil atau menjadi bantahan fihi raddun 'alal qailina biqauli sadaqallahul azim ba'da intihai minat tilawah walau kana hadzal amru masyru'an laqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam badala hasbukal an sadaqallahul azim fahuwa sallallahu alaihi wasallam fahuwa a'lamun nasi bi kalami rabbih wa ma'anihi wal istinbati minhu wa kadzalika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu lam yaqul mathalan qultu fi nafsi sadaqallahul azim wa balagha rasul amin wa ana ala dzalika minasyahidin wa ghairi dzalika minal alfadhil muhdatsah. Nah, di sini penulis ya memberikan bantahan atau kritik terhadap pendapat yang mengatakan adanya kalimat khusus setelah baca Quran, yaitu tasdiq, ya, shadaqallahul azim. Di sini penulis memilih untuk tidak membenarkan itu, bahkan mengatakan perkara tersebut adalah bid'ah, ya, perkara yang baru yang diadakan, karena Nabi sendiri pun tidak pernah mengatakan shadaqallahul azim. Bahkan Ibnu Mas'ud pun yang merupakan qari yang di kalangan sahabat pun tidak meriwayatkan, ya, Nabi SAW mengisyaratkan dan memerintahkan kepada para sahabat menutup bacaan Quran dengan shadaqallahul azim. Ya, memang ini asalnya, ya, asal dari semua ibadah adalah berdasarkan dalil atau berdasarkan petunjuk. Nah, tapi kalau kita berusaha komparatif, ya, kita bandingkan atau kita berusaha adil dengan pendapat lain, kenapa ada ucapan shadaqallahul azim, ini bisa kita lihat dari tafsir Tabari, tafsir Qurtubi.
Ya, nanti mungkin kalau sempat saya share ya ibaratnya. Jadi di surah Ali Imran ada ayat yang berbunyi qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah sadaqallah, maha benar Allah. Maka ikutilah millata abina Ibrahim hanif. Ikutilah millah atau ajaran Bapak kami itu Nabi Ibrahim, dan kami bukan termasuk orang-orang musyrik. Walaupun konteks ayat itu secara lafaz tidak menunjukkan makna perintah membaca sadaqallahul azim. Tapi sebagian para ulama penafsir, ya di antaranya Hasan Basri, itu memberikan suatu faidah bahwasanya di sini kita bagus menutup bacaan Quran dengan sadaqallahul azim sebagai bentuk apa? Respon kita terhadap ayat-ayat yang kita baca. Semua ayat yang Quran itu adalah kebenaran. Yang mengatakan kebenaran itu adalah Tuhan yang Maha Agung. Maka muncullah kata sadaqallahul azim. Dan sebagaimana kita pernah bahas dalam konsep usul fikih, ya dalil itu tidak terbatas Quran dan Sunnah, tapi bisa juga dari ijma sahabat, bisa juga dari qiyas dan yang semisalnya. Ulama yang mengatakan dianjurkan baca sadaqallahul azim itu mereka memang tidak menyatakan itu bagian dari sunnah, tapi lebih kepada kebiasaan, atau mengatakan lebih bagian dari bentuk respon atau pemahaman dari hadis yang menyatakan tentang respon kita terhadap ayat-ayat yang kita baca. Ya, di hadis yang sebelum-sebelumnya kita bahas ya, Nabi idza marra bi ayah idza marra bi ayati rahmah sabbaha wa idza marra bi ayati adab istajar wa idza marra bi ayati tanzih sabbah. Nabi kalau lihat lewat ayat yang rahmat beliau bertasbih, lewat ayat yang ada azab beliau berlindung, ya. Lewat ayat yang mengandung pesucian Allah dari sifat yang tidak pantas dia bertasbih. Nah, di sini bisa ditarik kesimpulan kita boleh merespon apapun ya dari ayat yang kita baca sebagai bentuk tadabbur. Dan di antara respon itu adalah ungkapan pembenaran kita terhadap semua bacaan yang kita baca tadi. Itu adalah ucapan tasdiq. Ya gitu. Itu juga dibahas oleh karena Syekh Aiman Rusdi Suwaid, salah satu pakar qiraat ya. Syekh Aiman Rusdi Suwaid, pakar qiraat dari Suriah yang sekarang tinggal di Jeddah, Saudi ya. Yang beliau juga mengatakan, dan banyak para ahli qiraat juga yang mengatakan boleh ya. Tapi dia memang bukan bagian dari sunnah. Kalau mengatakan itu sunnah, jelas itu menjadi sesuatu yang bertentangan dengan sunnah. Artinya dia merupakan bagian dari respon yang lebih aplikatif ya, bukan bagian dari ketentuan sunnah secara khusus. Nah, begitu. Anjurannya itu bukan anjuran syariat, tapi lebih kepada anjuran respon atau anjuran kebiasaan yang terjadi dari penafsiran yang ada. Nah, kalau perihal ya, itu adalah hal yang diperbolehkan dan itu hal yang ada persisian di kalangan ulama. Jadi kalau mau mengucapkan tasdik itu silahkan, tidak pun juga tidak masalah ya begitu. Bahkan nanti kalau mau lebih disepakati lagi, kita juga bagus menutup bacaan Quran kita dengan doa kafaratul majlis ya, sebagaimana di dalam riwayat Tirmidzi ya, ada hadis yang menerangkan tentang anjuran Nabi menutup bacaan Quran kita dengan doa kafaratul majlis ya, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu juga boleh menutup majelis, dan di antara sebagian majelis adalah majelis bacaan Quran. Nah, itu disepakati kebolehannya. Nah, yang diperselisihkan adalah yang tasdiq ya, ucapan sadaqallahul azim. Baik, berikutnya kita masuk hadis ke-21, bab yang berikutnya al-haditsu al-hadi asyr wal 20. Man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu kana man min khairi hadhihi al-ummah wa afdaliha. Ini adalah keutamaan menghafal dan pahala orang yang berinteraksi dengan Al-Qur'an. An Abi Abdurrahman As-Sulami, an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري. وفي رواية عند البخاري والترمذي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن السلمي ذلك أقعدني مقعدني هذا فكان رحمه الله قد جلس 40 سنة يعلم الناس في مسجد الكوفة. Sudah. Oke, ini hadis dari
riwayat Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami ini adalah tabi'in yang merupakan murid dari Ibnu Mas'ud, murid dari Utsman bin Affan, yang di antara murid-murid dari beberapa sahabat senior yang ahli dalam Quran, dan beliau menjadi muara sanad bacaan Quran kita, utamanya dalam riwayat Hafs an Asim, ya, dalam riwayat Hafs an Asim. Abu Abdurrahman As-Sulami juga ini adalah gurunya Asim. Yang Asim ini punya murid Hafs, gitu ya. Jadi kalau yang punya sanad Quran atau pernah melihat sanad Quran, nama As-Sulami ini ada di dalam sanad tersebut, ya. Nah, beliau menjadi periwayat hadis yang hadis ini umum kita dengar dari jalur Utsman bin Affan dengan adanya sedikit perbedaan redaksi di antara dua riwayat, yang satu riwayat Bukhari dan yang satu dengan tambahan riwayat Tirmidzi. Ya, bahwasanya Nabi mengatakan sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Quran, ya, yang belajar Quran dan mengajarkannya. Dalam riwayat lain, yang sesungguhnya paling utama di antara kalian yang belajar dan mengajarkan Quran. Nah, Abu Abdurrahman As-Sulami mengatakan, ya, bahwasanya karena belum menjadi perawi hadis ini, gitu ya, belum menjadi perawi hadis ini, beliau punya ilmu tentang hal ini, maka ini menjadikan beliau apa? Menjadikan beliau istiqomah duduk, ya, maksudnya duduk itu duduk mengajar, yang menjadi guru Quran di Masjid Kufah selama 40 tahun, ya. Jadi ini menjadikan motivasi bagi diri beliau pribadi yang termotivasi dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, di sini pembahasannya, ya, adalah keutamaan orang yang mengajarkan dan belajar Quran. Ya, di sini ada faedah yang kita perlu ketahui. Yang pertama, ta'limul Quran fardu kifayah. Wa in qama bidzalika qaumun saqatu 'anil baqi wa illam yaqumu bihi athimu jami'a. Mengajarkan Quran, ta'lim, ya, itu adalah kewajiban ya yang juz'i atau kewajiban yang parsial, ya, sebagian bagi sebagian orang. Kalau fardu ain berarti kan dia untuk semua orang, termasuk kita semua yang sedang belajar ini, gitu ya. Dan implementasi atau hasil dari fardu kifayah, kalau sudah dilakukan oleh sebagian orang, maka gugur kewajiban itu dari yang lain. Nah, ini hitungan fardu kifayah itu ada penjelasan rincinya dalam kitab fikih, ya. Nah, diantaranya kalau kita mau lebih spesifikkan, misalnya dalam satu kampung, satu kompleks, satu kampung, yaitu seminimalnya ada yang ngajarin Quran. Kalau satu negara mungkin terlalu luas, ya, satu kampung atau satu RW, gitu ya, satu RW itu ada yang bisa ngajarin Quran, ada pengajian Quran. Jadi agar di masyarakat di tempat itu tidak buta huruf Quran, gitu ya. Maka kalau misalnya di tempat itu nggak ada yang ngajarin Quran dan mereka nggak ada kemauan untuk belajar Quran, ya, mencari guru untuk mungkin mereka datangkan ke masjid, atau di antara mereka ada yang mungkin belajar keluar nanti pulang mengajarkan, ya, maka ini menjadi dosa bagi semua warga tersebut. Nah, maka ini penting sekali kita yang sudah bisa Quran, ya, sudah belajar Quran dan mengajarkan Quran, tidak harus yang memang profesinya guru ngaji, ya. Kalau di antara kita punya kemampuan mengajarkan Quran dan tidak harus yang mengajarkan tingkat atas, ya. Tingkat atas itu berarti kan kefasihan, kemahiran, bahkan untuk sanad, ya, mengambil sanad bacaan. Nah, ini mengajarkan Quran bisa dari yang terkecil atau yang paling dasar, kita ngajar TPA anak-anak, gitu ya. Terus kita ngajar yang tahsin yang dasar bagi orang-orang yang awam, gitu ya. Nah, itu perlu di setiap tempat. Kalau hitungan terkecil berarti di RW. Kalau RT mungkin masih terlalu kecil. RW, ya, satu RW, satu komplek, gitu ya, satu desa, kampung, itu ada satu orang yang bisa ngajarin atau satu orang yang bisa mendakwahkan hal tersebut. Ya, maka jangan sampai di lingkungan masyarakat kita ada yang nggak bisa nggak belajar Quran, atau nggak apa, jangan sampai semuanya nggak bisa baca Quran. Kalau begitu berarti semuanya kena dosa, gitu ya. Maka kita perlu perhatikan lingkungan di sekitar kita. Kalau ada lingkungan tempat tertentu yang belum bisa baca Quran semua masyarakatnya, maka itu bagian dari lahan dakwah yang kita bisa sebarkan, ya, dengan mengajar Quran. Oke. Lalu berikutnya yang perlu diperhatikan tentunya pengajaran Quran atau pengajar ilmu syar'i nanti secara umum, ya, itu apa namanya,
perlu tahapan belajar. Makanya hadis tersebut diterangkan dengan kata allama dulu, baru eh, ta'allama. Khairukum man ta'allama dulu baru allama. Artinya belajar dulu baru mengajar. Jadi kalau kita ingin mengajar, ya syarat utamanya adalah kita harus punya pengalaman belajar sesuai dengan kadar yang kita ingin ajarkan. Ya, tidak disyaratkan harus punya sanad atau sertifikat atau lulusan perguruan tinggi Islam, ya, atau lulusan pesantren. Itu adalah wasilah. Lulusan sekolah, sertifikat, sanad itu adalah wasilah. Tapi intinya belajar itu berarti kita belajar pemahaman, baik itu pemahaman teori ataupun praktek. Nah, maka ketika kita ingin mengajarkan harus ada pengalaman itu, gitu ya. Tapi tidak disyaratkan wasilah yang sebagai pelengkap, sanad ataupun sertifikat dan yang semisalnya. Kecuali kita menjadi guru yang nanti punya kompetensi khusus. Ya, arti misalnya guru yang nanti punya kompetensi khusus yang mengajar tingkatan tertentu untuk pengambilan sanad, untuk kemahiran, untuk kefasihan, ya, apalagi mengajarkan matan-matan tajwid yang seperti Tuhfatul Atfal, Jazariyah, dan semisalnya, maka itu butuh kepakaran khusus, ya, butuh wasilah yang tadi mendukung itu, dan sanad, sertifikat, ya, dan semisalnya. Gitu. Adapun kita mengajar di masyarakat umum yang lebih butuh kepada praktek, gitu kan? Yang praktek itu adalah inti dari pembelajaran, maka itu tidak perlu hal seperti itu. Ya, seperti itu. Maka kalau ada orang yang mensyaratkan ini dan itu yang terlalu ketat untuk menjadi guru Quran, saya rasa dia harus menyesuaikan prioritas kebutuhan orang yang diajar, ya seperti itu. Oke. Nah, di sini ada faedah yang berikutnya, la yuqalu inna man lazama hadha afdaliyatul muqri lal alim. Ya al mukhatibina bidzalika kanu fuqaha'un nufus. In kanu yadruna ma'anil Qur'an bisaliqah aktsara min dariyati man ba'dihim bil iktisab. Ya. Di sini tidak juga dikatakan kelaziman atau keumuman yang kita dapat pahami bahwasanya mukri berarti seorang ahli Quran dalam keilmuan. Berarti misalnya ahli Quran keilmuan itu berarti seorang qari, ya, baik itu yang memahami apa namanya ilmu tajwid dengan baik atau memahami ilmu qiraat, ya, itu lebih utama dari ahli ilmu yang lain, utama dalam masalah fikih, ya, mengetahui dalam masalah ilmu-ilmu syar'i yang lain. Justru hadis ini bisa menjadi pelengkap, ya, bagi para pengajar ilmu syar'i yang lain. Karena semua pengajar ilmu syar'i yang ngajar fikih, yang ngajar akidah, yang ngajar adab akhlak, yang ngajar sirah, bahkan yang ngajar bahasa Arab, itu semuanya punya kaitan dengan Quran. Ya, tapi yang mempunyai kekhususan dengan Quran itu memang pengajar Quran yang fokus di bidang Quran, yang di bidang lafaz misalnya pengajar tajwid atau pengajar makna Quran itu pengajar tafsir misalnya. Ya, itu lebih utama, tapi bukan berarti itu mutlak hanya mereka, karena bisa jadi ada seorang ahli fikih juga ahli Quran, bisa menggabungkan dua hal tersebut. Itu terjadi, ya, banyak ulama yang punya kemampuan lebih dari dua bidang ilmu, ya, seperti itu. Artinya di sini bukan berarti menegasikan peran dari keilmuan yang lain. Toh masing-masing ilmu nanti punya keunggulan masing-masing, ya, punya keunggulan masing-masing yang itu bisa memotivasi orang untuk belajar ilmu tersebut, ya, seperti itu. Oke, coba buat faedah yang nomor hadis 21. Kita lanjutkan hadis ke-22. Al-haditsu ats-tsani wal 'ishrun. Rif'atu ahli Al-Qur'an walau kanu mamalik. Ya, ini adalah tingginya derajat ahli Quran walaupun mereka adalah budak, ya, atau hamba sahaya. An-Nafi' bin Abdul Harith annahu laqiya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bi Usfan wa kana Umar ista'malahu ala Makkah. Faqala lahu Umar, man istakhlafta ala ahli wadi? Qala istakhlaftu alaihim ibnu Abza. Faqala wa ma ibnu Abza? Faqala rajulun min mawalina. Faqala Umar istakhlafta alaihim mawla? Faqala innahu qari'un bi kitabillahi alimun bil fara'idhi qadid
Faqala Umar, ama inna nabiyakum sallallahu alaihi wasallam qad qala inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Rawahu Muslim wa Ahmad wal lafdhu li Ahmad. Ya. Hadis dari riwayat Nafi' bin Abdul Harith bahwasanya beliau berjumpa dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di Usfan. Usfan ini adalah kota kecil ya di antara Mekah dan Madinah. Dan Umar ketika itu sedang mempercayakan kepadanya untuk memimpin kota Mekah. Ya, jadi kalau bahasa kita jadi wali kota gitu ya, jadi wali kotanya Mekah. Lalu Umar mengatakan, faqala Umar man istakhlafta ala ahli wadi. Ya, siapa yang kau angkat jadi pemimpin di Al-Wadi, salah satu daerah yang di daerah Hijaz, ada daerah Al-Wadi yang di mana Nafi ini diberikan tugas oleh Umar untuk memberikan kepercayaan kepada orang menurut yang dia percayai. Umar bertanya kepada Nafi, siapa yang kau percayai untuk bisa memimpin daerah Al-Wadi? Kata Nafi, istakhlaftu alaihim Ibnu Abza. Saya telah mempercayakan itu kepada Ibnu Abza. Siapa itu Ibnu Abza? Umar nggak tahu ya, orang ini nggak tahu. Jadi di sini ada hikmah ya. Umar itu satu jadi khalifah, jadi presiden gitu ya. Jadi presiden, terus Nafi ini ya ibarat sebagai wali kota. Wali kota itu nanti punya amanah memimpin pemimpin pejabat di bawahnya, yaitu camat, yaitu lurah, ya, entah itu RT RW ya, dan yang semisalnya. Nah, di sini anggaplah si Nafi ini sedang diberikan amanah oleh Umar untuk memilih pemimpin setingkat kota kecil wadi ya atau kecamatan gitu ya yang dia percayai. Yang diberikan kepemimpinan adalah Ibnu Abza gitu ya. Dan Ibnu Abza ini nggak tahu. Jadi sini adalah bagian dari musyawarah kepercayaan Umar ya kepada Nafi. Makanya ada hikmahnya pemimpin tertinggi itu ada kali tidak harus perlu terjun langsung ke semua lini. Ketika memilih pemimpin dari skala yang terkecil ya atau yang paling bawah, misalnya ada gubernur, ada bupati, ada wali kota, masing-masing mereka kan punya bawahan-bawahan lagi gitu ya. Artinya yang tahu untuk jabatan di bawah gubernur itu gubernur sendiri. Yang tahu jabatan di bawah wali kota ya berarti wali kota itu sendiri. Yang tahu jabatan di bawah bupati itu adalah bupati sendiri. Artinya mereka lah diberi amanah untuk memberikan amanah kepada orang lain kembali. Tidak semua harus pemimpin tertinggi atau pemimpin pusat yang memilih hal tersebut. Maka caranya adalah untuk menjaga stabilitas keadilan pejabat, ya pemimpin pusatnya juga harusnya menjadi contoh. Ya pemimpin pusat menjadi contoh dan pemimpin pusat ini memilih pemimpin-pemimpin inti, ya berarti setingkat gubernur, setingkat wali kota. Kalau di sistem kerajaan berarti perdana menteri ya. Itu orang-orang yang memang dipercaya oleh dirinya. Maka kalau orang yang dipercaya oleh dirinya dan juga baik agamanya, ya baik siasahnya, politiknya, ya baik akhlaknya, maka insya Allah dia juga akan mempercayakan itu kepada orang yang sama dengan dirinya. Ya begitu. Nah maka kata Umar, kata Nafi', Ibnu Hamzah itu seseorang dari bukan bekas budak kami. Mawali itu adalah bekas budak ya. Jadi budak yang sempat menjadi tanggungan di bawah tuannya pada saat tertentu, harus setelah itu dibebaskan oleh tuannya sehingga menjadi orang merdeka. Pada saat itu perbudakan masih ada ya. Dan dalam Islam perbudakan itu memang ditentang, tapi itu menjadi realita yang sulit untuk diberantas. Maka Islam itu lebih memberikan solusi dari perbudakan, bukan menghapus perbudakan secara total dan cepat. Ya, seperti itu. Jadi Islam itu memberikan dalam masalah fikih pun juga ada babul itq ya, tentang bab pembebasan budak. Ya, artinya Islam memang meyakini adanya realita perbudakan karena adanya perang, adanya perselisihan, adanya konflik, adanya penguasaan suatu kaum dengan kaum lain gitu ya. Maka ada orang yang diperbudak atau ada orang yang dijadikan tawanan. Ya, itu hal yang terjadi yang memang sulit dihindari pada zaman-zaman peperangan. Nah, kalau zaman sekarang mungkin sudah lebih membaik ya. Nah, tapi walaupun begitu Islam memberikan batasan-batasan tersebut ya begitu. Nah, orang yang tadi disampaikan Ibnu Hamzah itu adalah budak, tapi dia sudah bebaskan jadi orang merdeka. Ketika dia jadi orang merdeka, dia dijadikan pemimpin oleh Nafi' di Al-Wadi. Nah, Komar berkata, kamu menjadikan orang
kamu menjadikan budak sebagai pemimpin. Ya, Umar berusaha untuk menginterogasi, gitu ya. Jadi kritis, ya ada kalanya pemimpin pusat, seperti presiden, kalau dalam lembaga-lembaga pemerintah, ada lembaga-lembaga usaha, ya berarti direktur, ya, kantor-kantor atau di lembaga pendidikan berarti ketua yayasan atau kepala sekolah, ya itu jangan sampai nggak tahu keadaan anak buahnya. Ya, Umar itu sampai tahu ya, bahkan kritis ya terhadap pilihan tersebut. Walaupun Nafi' diberikan hak memilih ya orang yang dia percayai, tapi juga dikritisi atau dicari tahu alasannya. Itulah bentuk kepedulian pemimpin pusat kepada bawahannya ya. Kata Nafi', faqala innahu qari'un li kitabillah alimun bil fara'id biqab. Ya, beliau mengatakan dia itu adalah seorang yang qari. Nah, di sini qari ini definisi dulu adalah yang hafal dan paham hukum. Ya, itu definisi qari pada zaman sahabat. Ya, jadi qari itu bukan sekedar yang lagunya bagus, hafal Quran, ya, diundang ngaji kemana-mana, ya, itu kan definisi sekarang. Ya. Tapi hakikat dulu adalah qari itu orang yang hafal, bacaannya bagus dan paham hukum. Dan nanti yang lebih diutamakan paham hukum. Jadi qari di kitabillah dia berarti paham hukum Quran. Jadi dia orang yang bisa menjadi tempat fatwa ya dalam menanggapi permasalahan hukum di masyarakat. Alimun bil faraid qad, dia juga seorang hakim sekaligus yang paling ahli dalam bidang faraid ilmu waris. Memang ilmu waris ini adalah ilmu yang sulit ya, bahkan zaman sekarang pun menjadi seorang ahli ilmu waris ya itu memang kepakarannya tidak banyak. Orang yang mengajarkan fikih pun belum tentu bisa paham waris dengan baik. Gitu ya, maka ilmu waris ini memang ilmu tersendiri yang harus dipahami dengan orang yang pakar terhadap hal tersebut. Faqala Umar inna nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam qad qala inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Kalian bersabda sesungguhnya Allah mengangkat ya derajat suatu kaum dengan Al-Qur'an dan juga merendahkan dengan Al-Qur'an. Nah, di sini ada hikmah bahwasannya pada saat itu justru ya elektabilitas pemimpin dilihat dari agamanya dulu, dari keilmuannya dulu, ya sebelum dari hal-hal yang sifatnya parsial ya, dari fisik ya atau dari program kerja ya. Ya itu walaupun itu juga penting, ya penting, cuman karena pada saat itu masyarakatnya banyak yang masih beriman, banyak yang masih soleh, ya yang masih menjaga ketakwaan, maka justru yang didahulukan adalah ketakwaan dan kepakaran dalam ilmu agama. Kalau dia sudah pakar dalam ilmu agama, dia sudah menjadi contoh dalam masyarakat, insya Allah masalah program kerja, dalam masalah keteladanan, dalam masalah kedisiplinan, itu bisa menjadi hal yang baik di kepemimpinan mereka. Itulah kepemimpinan di masa Khulafaur Rasyidin. Itu kita mungkin pada saat ini tidak bisa mengikuti mereka 100%, tapi paling minimal kita bisa meneladaninya. Baik, mungkin satu hadis lagi, ya hadis ke-23. Al-hadits tsalits wal 'ishrun. Al-Quran hum ahlullahi wa khassatuhu. An Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi ahlina min nas qala qila man hum ya Rasulullah qala ahlul Qur'ani hum ahlullahi wa khassatuhu. Rahu Ahmad dan Nasa'i wa Sahihul Albani. Ya, bahwasanya Rasul pernah mengatakan sesungguhnya Allah itu mempunyai warga. Nah, di sini harus dipahami dengan baik ya. Warga di sini maksudnya orang yang terdekat dengan Allah. Jadi bukan berarti Allah itu diserupakan dengan makhluk yang artinya butuh butuh ayah, butuh ibu, butuh anak gitu ya. Jadi ahli di sini adalah orang-orang yang memang pilihan gitu ya. Qala qilahum man hum ya Rasulullah. Siapa mereka ya Rasul? Mereka adalah ahli Quran yang mereka adalah keluarganya Allah dan kekasih yang khusus. Nah, di sini hal yang kita mesti pahami tadi adalah auliya'uhul mukhtassuna bihi ikhtisasi ahli insani bih. Itu orang-orang terpilih yang memang memiliki kepakaran, kekhususan di kalangan manusia yang mereka punya interaksi terus dengan Al-Qur'an. Gitu ya. Nah, di sini secara makna umumnya adalah fa'ahlul Qur'ani humul ladzina naqalul Qur'ana wa hafidhu alaihi wa rattaluhu kama unzil wa aminu bima fihi فأحلوا حلاله وحرموا حرامه واهتدوا بهديه
wa takhallaqu bi adabihi jilan ba'da jilin wa qurunan ba'da qarnin wa faulaika hum ahlul Qur'an wa ulaika hum awliyaur rahman. Nah, ini adalah karakteristik ahli Quran yang komplit ya. Kalau didasarkan dari hadis yang ini dan pelengkap dari hadis yang sebelumnya kita bahas. Jadi Al-Quran itu mencakup beberapa hal. Yang pertama mereka adalah yang hafal. Ini ahli Quran nih. Yang ini ahli Quran yang ideal. Jadi ada ahli Quran parsial, ada ahli Quran yang ideal. Yang ini yang ideal. Kalau yang parsial, yang juz'i, yang paling minimal dia mengamalkan. Itu mengamalkan. Mengamalkan kan disyaratkan hafal. Dan mengamalkan berarti dia tidak bertentangan perkataan dan ucapan ya. Ya, ibadahnya terjaga yang wajib ya. Perbuatannya, sikapnya kepada manusia itu dapat dipertanggungjawabkan ya, tidak menyakiti orang lain. Nah, kalau yang ideal berarti dia tidak hanya sekedar pengamalan, sarana-sarana untuk amal itu dia lakukan semua. Pertama hafal. Yang kedua rattalu kama unzil, membaca dengan tartil. Berarti di sini maksudnya dia fasih bacanya. Ya, dia nggak baca dengan lahan. Ya, dia tidak jatuh kepada kesalahan baca. Bahkan dia mungkin nanti sarananya punya syarat Quran misalnya. Ya, dia punya pemahaman terhadap ilmu qiraat ya, yang akhirnya dia bisa membaca dalam berbagai riwayat, menjaga kemurnian lafaz Al-Quran. Lalu berikutnya amilu bihi, baru yang ketiga amal. Nah, di antara amal utamanya adalah dia menghalalkan yang Allah halalkan, mengharamkan apa yang Allah haramkan. Ya, ini masalah hal haram tentunya dia berarti mengkaji fikih secara baik. Gitu ya. Jadi tidak sekedar bilang hal haram, tapi dia juga tahu konsekuensinya dan tahu sebab-sebabnya. Gitu ya. Mendapatkan petunjuk tentang hal tersebut, berakhlak dengannya ya. Terus juga dia adalah orang yang memiliki kekhususan dalam Al-Quran atau interaksi dengan Al-Quran. Jadi minimal 3 interaksi ini yang menjadi ciri ahli Quran secara ideal. Dan ini nggak bisa semua orang tentunya. Ya, artinya nggak bisa semua orang yang bisa menggabungkan antara hafalan, bacaan, dan pengamalan. Bahkan orang yang bacaannya bagus, ya, ahli dalam tajwid, itu belum tentu dia hafal Quran. Gitu ya. Saya mendapati ada sebagian orang yang rajin ya, bahkan membuat konten-konten tentang tajwid gitu ya di media sosial, bagus bacaannya dan semisalnya, tapi ternyata dia tidak hafal Quran gitu ya, hanya beberapa juz yang dia hafal. Sebaliknya ada orang yang hafal Quran tapi dia tidak mendalami ilmu tajwid sehingga masih sering salah ya, terjatuh pada lahan, walaupun mungkin lahan khafi gitu ya, tidak merubah makna tapi mengurangi kesempurnaan kualitas bacaan. Ada yang hafal dan juga lafaznya baik ya, tapi dia kurang mau meminati pembelajaran tafsir, tadabbur, atau bahkan mempelajari ilmu-ilmu penunjang pengamal Quran. Masalah hukum berarti fikih. Ya, masalah akhlak berarti belajar ilmu adab akhlak, tazkiyatun nafs. Gitu ya. Nah, dia mencukupkan dengan lafaz saja. Nah, itu belum ideal. Nah, maka yang disampaikan hadis tadi itu mencakup 3 hal tadi, gitu ya. Yang disampaikan tadi oleh riwayat dari enggak dari Syekh Ahmad itu sendiri dalam tafsir yang seperti itu ya, dan itu juga dikuatkan oleh perkataan Imam Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala. Baik, cukup mungkin kita sampai sini. Kita berhenti di hadis ke-23. Insya Allah di pertemuan berikutnya, berarti besok pagi, kita akan memulai di hadis ke-24. Insya Allah tersisa 2 sesi lagi. Nah, berarti mulai pagi saya akan lebih ringkaskan penjelasannya ya. Jadi targetnya besok pagi bisa sampai 10 hadis ya. Jadi 34-35 hadis. Lalu penutupannya di hari Ahad malam ya. Di Ahad malam untuk khataman kitab ya, sekaligus nanti pemberian ijazah bagi yang menyimak sampai akhir ya, 100% untuk sanad kitab dan 80% untuk yang mendapatkan sertifikat. Insyaallah taala sallallahu alaihi Muhammad subhanallahi bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.